Halo semua, bareng gua, Ray dari Cerita Kejora. Kita sekarang kedatangan Pak Iko dan Budayu. Halo. Kebetulan juga sih. Pak Iko kemarin habis finish Bentang Jawa. Yeay. Banyak banget orang emang. Banyak banget. Kemarin Pak Iko habis finish Bentang Jawa 2023, 1.500 kilo. Berapa hari, Kep? 6 hari, 6 hari, 48 jam, 19 menit. Tunggu 6 hari 48 jam. 48 jamnya 2 hari. Gimana sih? 148 jam, 19 menit. Oh ada contekannya. Masuk finish jam Hari ke-7, jam ke-9, menit ke-49. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang perjalanan Cap Rico di Bentang Jawa, sama kita akan ngobrol juga sama Budayu tentang apa sih persiapannya, apa yang dukungan diberikan sama Budayu, sambil kita tanya-tanya. Pak Iko, ceritain dikit dong, kemarin pas finish apa sih yang dirasain? Yang pasti sih jelas happy banget. Pas nyampe Blambangan tuh apalagi disambut kan sama teman-teman di Blambangan, sama masyarakat juga lagi pada 17-an kan. Iya. Jadi kesan banyak yang lewat. Banyak yang lewat, lagi pada gerak jalan segala macam. Jadi emang kesannya sangat meriah sih. Kalau nggak salah sempat live bareng ya? Itu gimana Budayu kemarin? Jadi sebenarnya aku tuh nggak tahu kalau Bentang Jawa lagi live kan. Jadi yang aku lakuin pas dia mau finish tuh adalah ngeliatin jadi dot watcher lah di Rice Map. Kayak 5 menit lagi sampai ada kayak yang masuk yang mention aku bilang Budayu itu lagi live gitu ya. Udah akhirnya aku masuk ke live-nya Bentang Jawa, Mas Reddy lagi live di sana. Terus ya udah langsung join dan ternyata pas dia lagi datang dan jadi ngerasain selebrasinya juga gitu, ternyata euforianya seheboh itu dan ternyata didukung sama banyak sekali teman-teman di Instagram yang juga ikut nyambut gitu, jadi kesannya wah meriah banget. Sekalian kali kita bilang makasih banget buat semuanya waktu itu udah hadir di sana, hadir di tempat maupun online gitu. Kita berkerasa banget sparks semangatnya sih. Pak Iko, perjalanan kemarin kayak apa sih? Ada yang hal berkesan nggak? Sepanjang Carita dan Banyuwangi itu sangat berkesan sekali sih. Setiap hari itu ngerasain ups and downs, mental, mood naik turun, suffer dalam bentuk apapun tuh semuanya tuh setiap hari dirasain kan. Jadi emang setiap kilometernya itu ada ceritanya. Ada cerita. Setiap kilometer. Tadi kita sebelum take di sini sempat ngobrol-ngobrol. Jadi Cap cerita kalau di Jemplang tuh magic lah. Ya. Cerita lagi Cap. Saya tuh ikut Bentang Jawa itu baru menyadari kalau sebenarnya Indonesia itu sangat indah banget. Dari Jawa Barat yang topografi, demografinya berbeda, Jawa Tengah kita masuk, habis itu ke Jawa Timur, itu tuh sangat indah gitu. Satu sisi kita di sebelah kiri kita itu, di sebelah kanan kita itu laut, tiba-tiba ada sawah, tiba-tiba ada gunung, tiba-tiba ada gunung api, ada Bromo gitu. Jadi menyadari kalau misalnya Indonesia itu sangat indah gitu. Di Jemplang itu ya, itu tuh kan kita awal-awal memang nanjak tuh di perumahan warga gitu kan. Pas perumahan warga ada satu titik itu di sebelah kirinya kuburan, tapi di sebelah kanannya itu langsung kayak hamparan hutan, lembah yang indah banget itu tuh sampai teriak ke warga lokalnya, Pak gila cakep banget ya Pak ya gitu kan, bawa-bapaknya kayak diem aja gitu. Ini ngapain ini? This is my daily view man, mungkin kayak gitu kan. Tapi ada bapak-bapak yang satu lagi bilang, iya ya mas ya cakep ya, itu pemandangannya. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu sih yang realize kalau misalnya Indonesia tuh indah banget sih. Selama di perjalanan Pak Iko sering telepon gitu?
Sering, lumayan. Sering nggak sih? Gimana? Apa? Daily Oh enggak, sebenarnya reportnya ada gimana? jadi sebenarnya kayak dia tuh biasa nelfon tuh pas mau istirahat malam. Tapi aku tuh justru udah dapat banyak sekali informasi tentang perjalanannya dia. Surprisingly dari Instagramnya dia yang biasanya krik-krik gitu ya. Dia nggak mau nih ngomong depan kamera itu kayak udah paling kamu ngomong dong mesti aku kayak lagi ngapain itu kayak dengan berat hati. Orangnya emang kayak nggak suka gitu depan. Tapi dia bubbly banget gitu di sepanjang bentang Jawa, dan itu kayak banyak yang bilang, wih kok story Pak Iko jadi seru nih sekarang karena dia bisa cerita apapun means. Jadi si perjalanan ini tuh sangat spesial buat dia sampai dia segitunya pengen share itu ke sebanyak mungkin orang gitu. Dia ceritain cerita happy-nya, bagusnya, sampai umpatan-umpatan yang dia nggak pernah aku dengar juga, dan kayak gue pokoknya pensiun nggak mau lagi dia ikutan itu. Sampai semua orang nge-highlight itu kayak oh Pak Iko mau pensiun. Ternyata kayak sampai finish udah kebayang mau daftar jadi iya kalau ngabarin dia ngabarin kayak tapi memang nggak intens karena memang aku tahu ini dia lagi dalam race ya, jadi aku juga nggak sesering itu untuk ngabarin nanya-nanya segala macam karena dia juga akan terdistract ya kan. Aku pengen dia ya udah punya waktu sendiri, dan aku memanfaatkan dia pergi juga dengan melakukan banyak hal gitu di rumah. Tapi aku terus-terusan juga mantau dia, dan biasanya sih lebih banyak yang kayak ngasih cerita gitu. Budaya sekarang Pak Iko malah aku yang kayak dapat dari orang. Iya gitu. Dan satu hal lagi yang aku sadarin, ternyata banyak orang-orang yang follower aku nih, teman-teman aku di Instagram yang kayak buta banget soal sepeda tuh jadi ikutan excited sama ini gitu kan. Itu berarti kan sebenarnya mereka tuh ikut euforianya dan ikut berbahagia sama journey yang ada di keluarga ini gitu. Jadi terima kasih lagi buat teman-teman karena benar-benar aku tuh dapat banyak banget informasi update. Budayu Pak Iko lagi kayak gini loh, Budayu terus gimana itu sekarang sepedanya kan juga sempat bannya kayak ada trouble, terus kayak gitu-gitu kan. Lanjut nggak nih perjalanannya sampai kayak terus pulangnya gimana? Pokoknya pertanyaannya super banyak banget tentang itu gitu. Jadi ya aku cukup banyak dapat informasi surprisingly dari Instagram dia gitu yang lumayan cukup berwarna pas bentang Jawa gitu. Tarik mundur dulu sebelum bentang Jawa. Begitu tahu Pak Iko mau daftar bentang Jawa, apa yang dibayang? Jadi dia tuh udah ke demenan keranjingannya dari tahun lalu nggak sih? Jadi dia kayak dikit-dikit tuh kayak ngeliat, aduh di sini, dia kayak ngomong kayak apa ini orang dia, udah di sini gitu. Terus aku menyadari kayak pertemanannya semakin aneh bersama Coach Lady ini. Siapa coba tuh teman anehnya? Pertemanan bukit itu ya. Jadi dia tuh suka banget, dia bilangnya olahraga, tapi nyatanya tuh aku selalu ngeliat dia tuh nongkrong di bukit itu. Dan mungkin pembicaraan tentang event ini udah terbentuk di sana gitu kan sama teman-temannya. Dan pas aku nanya-nanya kayak ini apaan sih, aku pokoknya mau ikutan ini. Terus aku tuh baru tahu akhir-akhir ini kalau ini tuh se-ekstrim itu gitu. Kayak dia unsupported, 1.500, dia kan sebelumnya kayak emang udah pernah nyicil kan naik sepeda yang 200 kilo, terus 600 kilo, terus naik nambah-nambah kok kurang ajar ya mungkin dia akhirnya 1.500 kilo, dan sebenarnya nggak kaget di 1.500 ya sih, cuman kayak unsupportednya ini loh. Terus kayak kamu kalau ada apa-apa gimana, minta tolongnya gimana, aku nanya kayak gitu kan. Terus bilang ya udah, tapi aku sebenarnya sangat percaya sama dia karena dia tuh adalah orang yang sangat overthinking sama sesuatu. Dia tuh persiapin tuh hal bener-bener karena dia tuh orang yang mungkin karena pekerjaannya dia jadi terbiasa untuk mempersiapkan sesuatu sedetail mungkin, sampai hari terakhir pun dia kayak harus beli apa kayak gitu-gitu yang dia bener-bener aku nggak pernah ngeliat dia sebahagia itu mempersiapkan sesuatu. Even waktu persiapan nikah aja tuh nggak gitu ya. Kayak, ini harus ada itu tiap malam dengerin orang. Ada paket tiba-tiba banyak datang. Banyak, gitu kayak diskon. Kagak nanya gue, terus kayak dia kayak kok banyak, ada perintilan kecil. Tapi dia ngelakuinnya tuh kayak bener-bener super happy gitu. Jadi aku ngeliat dia hidup banget di sini. Dia dan yang penting sih kayak kalau dia udah yakin sama persiapannya, aku juga ikut support aja gitu. Waktu dulu gimana meyakinkan Budayu? Pertama,
live visanya. Kedua, kayak tadi udah disebut lah, karena emang udah terbiasa prepare, jadi ya meyakinkan gitu. Dan kalau nggak salah dulu sempat bikin kokoran, kayaknya itu salah satu tiket kan. Coba dong ceritain. Aku tipe yang minta izin daripada minta maaf sih sebenarnya. Okay. Jadi semuanya itu Dibilang di depan aja, di depan ngomong aja di depan aja seperti apa gitu. Jadi bilang ke Dayu kalau aku tahun depan mau ikut Bentang Jawa. Gitu. Tunggu, tapi kayak bukan minta izin, cuma ngasih tahu. Ngasih tahu ya, sifatnya informatif. Nggak ada boleh atau enggak gitu ya. Aku bukan boleh enggak gitu, gak ada kayak aku mau ikut ini gitu. Dia kayak bodoh Sifatnya boleh. informatif. Tapi waktu itu Budayu belum tahu dong Bentang Jawa. Aku udah kayak dari tahun lalu yang dia ikut, aku nggak tahu eventnya se ekstrim apa sih, cuman kayak main sepeda tapi jauh intinya. Tapi kayak sejauh apa mekanismenya gimana emang nggak tahu. Iya. Terus? Ya gitu kan, terus habis itu kan ikut latihan beberapa kali event gitu, kayak misalnya dia juga melihat aku latihan ke Mangade, aku latihan ke Puncak, habis itu ikut Audax Solo, ikut Tamasya Ultra yang 400, itu Tamasya Ultra yang pertama itu kita dari ke Jogja, Bintaro Jogja. Dan itu kan mungkin dari situ dia kayak ternyata ini yang mau dijalanin gitu. Jadi ya akhirnya dapet ya visanya. Dan dia dibandingkan dengan beli Garmin, beli perlengkapan ya. Kayak dia bilang, Dani beliin sepatu kok tiba-tiba banyak banget nih mau beliin 2. Jadi kayak wah ternyata ini Bagi-bagi. Selama persiapan Bentang Jawa kan banyak tuh ride-ride yang dilakukan. Kayak kemarin Jakarta Bandung bahkan beberapa kali. Nah itu waktu itu ngaturnya gimana? Memang sih rada susah ya, karena kita kan punya pekerjaan juga. Jadi kalau misalnya libur itu dipakai buat latihan. Nah kebetulan kayak istri itu kayak memaklumi atau mengetahui dia sebenarnya kayak kamu mau kemana liburan itu, aku harus latihan gini, dan dia memahami kalau misalnya aku perlu latihan untuk menyelesaikan si Bentang Jawa ini, untuk mempersiapkan si Bentang Jawa ini. Jadi pengorbanan keluarga gitu ya, kayak Dayu juga kan dia juga membiarkan saya untuk latihan itu juga butuh keterbukaan hati, keikhlasan yang sangat besar. Tapi pasti awal-awal enggak dong. Enggak. Ada butuh proses dong, transisi kayak ini tiba-tiba suami gue pergi 3 hari, 2 hari gitu. Nah tuh ngadepin gimana? Jadi dulu tuh kita tuh kayak pas habis nikah ngelihat dia main PS doang nih di rumah tuh kayak dengki, kayak wah orang nggak bisa senang nih, soalnya gue habis nyusuin, habis capek-capek dia harus merasakan penderitaan yang sama. Pikirnya kayak nggak bisa nih kok dia happy gitu. Tapi setelah dipikir hal kayak gitu tuh malah ngebikin kita berdua jadi malah nggak bisa ngehandle anak dengan fresh gitu, karena setelah aku sadarin dia punya hobi, dia tuh pulang ke rumah dengan perasaan yang lebih happy dan lebih siap untuk ngebantu aku gitu. Jadi semenjak saat itu aku jadi kayak kita punya deal-dealan tanpa hitam putih gitu, tapi kita sekarang kesepakatan kalau misalnya kita tuh boleh punya ruang masing-masing me time. Kayak aku walaupun setahun sekali tapi aku dikasih kesempatan sama dia buat yaudah diving deh, terserah kayak kemanapun ke tempat yang suka, Kinar aku yang jaga gitu seminggu. Gantian. Jadi aku benar-benar kayak menikmati 7 hariku tuh buat itu, dan equal. Jadi dia juga punya waktu yang sama, karena ketika kita punya sesuatu yang dilakukan di luar keluarga dan itu membuat kita recharge, ketika kembali ke rumah kita akan jadi orang yang lebih siap dan menerima gitu, dibanding kalau kemarin tuh kalau nggak salah lagi heboh di TikTok nih, bilangnya kayak ada suami lagi minta izin, aku pulang agak malam ya, aku mau main badminton. Terus istrinya kayak quote-nya panjang, bilang gini, kalau kamu punya duniamu sendiri sementara aku dan anak cuma punya kamu, kepulanganmu selalu. Ya maksudnya itu mungkin dulu aku juga ngerasa gitu. Tapi ternyata dengan kita ngasih ruang untuk pasangan kita biar dia punya kebahagiaannya di sana, asal nggak kebablasan ya, dan inget pulang gitu, itu akan membuat hubungan yang sehat antara suami dan istri. Dan aku ngerasa ini equal kok, jadi dia bisa pergi untuk sekarang kan mimpi dia lah, Bintang Jawa ini kayak udah jadi top achievement dia. Apalagi nih kamu mau apa di atasnya? Jadi curiga ya kan? Nah, aku juga kayak aku pokoknya mau diving itu adalah kesenangan aku, dan sekarang aku suka lari, dia support banget di sana gitu. Jadi kita tahu sama, jadi
setelah kita dapat kebebasan itu untuk ngejalanin apa yang kita suka, kita juga harus ngelakuinnya dengan tanggung jawab gitu dan tahu batas. Jadi kita tahu kembali ke rumah, kita tahu ada waktu bersama keluarga dan yang nggak bisa diganggu gitu. Berhubung budaya ngomongin mention kalau asal tahu batasan, terus ingat pulang. Kemarin ingat pulang nggak? Oh, pengen. Hari ke-5 gitu ya, hari ke-6 Mau itu tuh. football ya udah. Serius? Enggak sih, nggak mau football sih. Cuma pada saat itu emang ngerasa Lagi drop banget. lagi drop banget, lagi sunyi banget. Buat pada saat itu Hari kelima tuh mungkin udah udah CP2. di CP2 udah lewat. iya udah lewat CP2, udah lewat Pacitan gitu kan. Oh iya, Pacitan. Ya udah lewat Pacitan itu mau ke Kulon Progo, ya lewat ke Hutan-hutan. Tumbul Lumbo gitu apa kok nggak Iya. salah. Nah, selalu kan lewat hutan-hutan itu selalu malam. Jadi kayak situ ngerasa sangat lonely ya ternyata ya. Menjalani bentang Ini Jawa ini nih kebetulan depan belakang nggak ada orang. nggak ada orang gitu, dan kita kan waktu itu kan sebagai solo kan, peserta solo, peserta individual gitu. Jadi walaupun ada 120 orang tapi aku sih bener-bener ngerasa Sepi. ada saatnya aku merasa kayak bener-bener lonely. Tapi itu in a positive way or negatif, artinya kayak nih gue sendirian nih, nggak ada orang, terus di tengah hutan. Itu apa yang lo bayang? Awalnya takut mas, tapi lama-lama tuh aku sangat menikmati. Justru itu Zen moment Iya. gitu ya? Justru itu kita kayak bisa tahu diri kita sendiri, kita bisa ya berpikir tentang masa-masa lalu, tentang masa depan, tentang apa yang kita rasakan tuh ya pas pada saat sendiri di tengah hutan malam-malam itu. Pikiran nggak sih? Ih, di rumah ada yang nungguin. Ya sangat kepikiran sih mas. sangat kepikiran sih. Udah kangen banget sama rumah pada saat itu sih, pengen cepet-cepet pulang juga. Ya apa ya itu di kesendirian malam itu tuh ya ternyata emang sekangen itu sama rumah. Jadi kalau misalnya buat ngantuk nih, di saat kita nikmatin sendiri gitu, udah nikmat, tapi pada akhirnya yang kebayang adalah ih, keluar dari rumah, nungguin lo, ada yang doain lo. Iya benar. Selama perjalanan bentang Jawa sama Kinar gimana? Oh Kinar tahu, dia udah dikasih tahu. Iya. Dia bahkan kita kayak nontonin tuh bareng-bareng kayak bapak dia kan mungkin kayak si race map itu seru kan kayak titik-titiknya gitu. Misalnya kayak bapak kok nggak ada? Oh bapak lagi istirahat, mungkin lagi makan Indomie gitu kan. Tapi dia kayak tahu misalnya itu bisa jalan kayak gitu-gitu kan. Menurut dia seru aja. Ini udah sampai mana Bu? Ini kok ada yang paling depan ya? Boru lah ya waktu itu kayak. Udah paling depan kan aja. Dia kayak dia kok bisa jauh sekali terus ya kita jadi ngebahas terus kadang-kadang aku tunjukin nih Kinar bapak sampai sini dan dia tuh cukup antusias dan selalu involve sama apapun yang orang tuanya lakuin. Misalnya kayak aku lagi diving nih, memang kita kan seru nih, wah punya waktu sendiri bisa ngapain aja. Tapi sometimes kayak ngelihat pemandangan yang super indah tuh pengennya tuh kayak kita bagi gitu kan sama coba Kinar juga lihat ini, ya coba gitu kan. Jadi si Kinar juga aku coba ajak dia involve ke perjalanan bapaknya nih. Ini kan nggak mudah nih sebenarnya. Terus Bapak naik sepeda dari sini ke sini. Quiet for ibu, aku pernah juga main sepeda dari rumah ke belokan Shell. Tidak kayak udah, wah itu jauh ya ternyata. Jadi dan kalau misalnya telepon aku juga kayak selalu ajak Kinar untuk bisa ngobrol sama dia. Terus ya Kinar cukup suportif sih sampai sekarang sama apa yang orang tuanya lakuin gitu, dan dia kayak tahu memang setiap orang tuh butuh sesuatu hal yang passionate di hidupnya untuk bisa bikin dia semangat di hari-hari lainnya gitu. Waktu sampai rumah gimana reaksinya? Dia kayak hantu. Black Monster. Postingan gue apa terakhir ya? Lo nerima in the darkest. Iya, kira I love you at your darkest ya. Literally kayak emang soalnya kayak di video kayak parah sih, cuman pas ketemu langsung buset lebih parah kayak ngeri. Mumpung ada dokter Pala coba ya, kalau kira-kira bisa direparasi belah mana nih. Jadi tapi masih Kinar tuh kan spontan ya, natural dia ngomongin kayak dia pas masuk kamar kayak
polos aja Dia gitu. kayak hantu dia bilang. Ya jadi pas nyampe rumah happy pastinya dari sebelumnya kita tahu besok bapak pulang sekolah dia semangat karena tadi kita mau ada menyambut ala-ala gitu kan. Tapi pas dia nyampe rumah ternyata pas harus Kinar juga dijemput. Jadi pas abis jemput Kinar pulang kita ketemu sama dia ya udah akhirnya wow masih hidup Anda. Masih bertahan. Ya udah gitu. Tadi Budayu sempat mention begitu kita ada dikasih waktu untuk me time, untuk recharge, pulang ke rumah tuh udah happy, udah full lah gitu. Pak Iko ngerasain itu nggak? Ya jadi lebih ini ya, jadi lebih ya kan kita perlu stress relief ya, perlu refreshment gitu yang di luar dari keluarga gitu kan. Yang butuh buat kita dengan ya teman-teman kita yang bisa yang satu frekuensi gitu kan. Jadi itu tuh sangat ngebantu buat di rumah gitu. Jadi ya sangat ini sih. Gue dapat quote tentang perjalanan ultra. Kalau habis melakukan perjalanan jauh, itu tuh akan merubah kita baik personal atau pandangan hidup atau apakah itu terjadi juga maksudnya Pak Iko? Jadi kenapa sih alasannya ikut tentang Jawa kan gitu kan? Itu waktu di pendaftaran tuh emang ada itunya kan, ada alasan yang ada formnya kan. Kenapa sih ngikutin alasan Bentang Jawa? Alasannya cuma pengen menjalankan perjalanan spiritual aja, pengen mengetahui diri sendiri itu seperti apa sih gitu. Karena dari obrolan dengan teman-teman yang tahun lalu ikut Bentang Jawa, itu mereka tuh bilang kayak lo finish Bentang Jawa, lo akan jadi manusia yang berbeda. Are you? Yang lebih hitam gitu. Literally. Itu kan visual. Dalamnya berubah. Aku jadi lebih humble sih. Aku melihat dunia itu kita tuh bukan siapa-siapa ya, itu kecil. Very small. Melihat kanan kiri, Iya. hutan, kita nggak ada apa-apanya gitu. Kita nggak ada apa-apanya. Kita merasa kita superior, udah latihan, kita masih muda. Ternyata yang finish depan saya yang umurnya close to 60 itu banyak. Yang di bawah saya yang dengan segala trouble-nya dan segala macam kesusahan yang dia alamin itu finishnya itu nggak jauh dari saya. Atau nggak kayak ibu-ibu yang umurnya mau 60 itu juga finishnya malam sebelum saya gitu. Selisihnya lumayan dong. Selisihnya sangat lumayan. Atau mungkin yang pakai sepeda ala kadarnya gitu. Bisa tuh sampai Banyuwangi gitu ya. sebelum cut off time. Jadi kayak kita tuh nggak perlu lah ternyata jumawa. Kita nggak perlu lah, kita itu sangat kecil kok dibandingin yang lain-lain sih. Berarti berapa hari? Setelah 3 hari? Belum seminggu dong? Belum seminggu kan. Budayu merasa ada yang berbeda dengan tingkah laku Kepribadian. kepribadian. Tapi satu hal yang sebenarnya jadi aku pahamin tuh adalah kayak kita tuh banyak hal yang nggak bisa kita mengerti gitu. Kayak Bentang Jawa ini untuk aku kayak kenapa ada orang yang mau ikutan gitu? Nggak make sense sama sekali. Aku sampai mikir unsupported oke, 1.500 kilo oke, hadiahnya pasti gede nih kan gitu kan. Pas saya hadiahnya emang ada hadiahnya? Nggak ada gitu. Udah ngelakuin ini semua sampai finish. Ternyata yang mereka cari itu bukan cuman ya, adalah hal yang bahkan kita nggak paham sebagai orang yang selain yang ngerasain gitu. Karena kebahagiaan itu jadi kayak benar-benar sangat beda bentuknya untuk setiap orang. Yang bisa kita lakuin adalah appreciate itu gitu. Jadi aku nggak ngerti sampai sekarang kayak kenapa kamu mau ikutan Bentang Jawa sampai segitunya. Tapi aku ternyata nggak perlu jawaban itu juga gitu untuk bisa sama-sama ngerasain happy itu gitu. Cukup ditangkap sama Pak Iko, dinikmati bareng-bareng. Dan dia radiate kebahagiaan itu tuh kayak sampai sekarang gitu. Dia kayak selalu berbinar-binar kayak Bentang Jawa. I'm a finisher itu adalah sebuah kebanggaan. Masih full nih. Enggak. Secara fisik dia kayak mungkin emang low bat. Tapi secara mentally dia sangat passionate gitu. Dia jadi kayak tahu gue tuh ini nih hal yang bisa nge-recharge gue. Ini adalah hal yang ternyata segitunya gue sukain.
Dan walaupun kayak gini, kayak misalnya apa ya, kebahagiaan yang aku kayak meluap-luap, tuh nggak sih aku tuh ngeliat Hiyu ini pokoknya di sana dia tuh kayak dia kayak aku yakin banget dia tuh kayak nggak se-excited itu karena dia nggak ngerasain apa yang tapi dia pengen ngerasain bahagia yang sama karena kita share itu. Jadi ketika aku radiate happiness itu dia berusaha yang I feel your happiness, tapi aku memang nggak ngerti kebahagiaan itu same feeling. Jadinya kayak aku tahu ternyata aku tuh emang nggak bisa ngerti kenapa kamu ikutan, tapi aku ngerasa kamu happy, that's why I'm happy too gitu. Tapi memang banyak sih yang mempertanyakan kenapa sih ikut Bentang Jawa, bayar mahal-mahal, makan sendiri. Coba kira itu ada hadiahnya, tunjukin dong. Bukan hadiah nih sebenarnya. Dan ini pun udah disebut hadiah ya? Ini bukan disebut hadiah, jadi aku bisa sangat relate dengan tulisan ini. Bacain dong, bacain. This is not a congratulation patch. This is a thank you patch for joining this adventure, struggling through the challenges thrown at you, enjoying the beautiful terrain and people you encounter, and being the best person you can be in the process. Thank you. Itu tuh sangat benar. Ini tuh sangat benar gitu. Aku bisa merelate dengan kata-katanya ini karena yang itu yang aku rasain. It's not about prices, it's not about achievement gitu. Tapi kayak apa yang kita dapat selama dari Carita ke Banyuwangi, in between-nya itu the scenery that you see, people that you meet, habis itu kayak gimana sih kamu struggles-nya itu kamu overcome. Itu tuh yang tak terbayarkan. Yang ya ada sih price-nya sih, daftaran banget. Tapi rasanya priceless. Tadi udah disebutin tentang reward-nya. Nah, kalau semuanya ini priceless, nggak ternilai. Kalau dari Pak Eko sendiri tentang scene ultra cycling 5 tahun ke depan akan seperti apa? Aduh, saya coba kita aja. Apa dong pandangan dari Pak Eko sebagai pelaku? Aku sebenarnya nggak tahu sih, tapi aku berharap scene ultra cycling terutama Bentang Jawa tetap pada grassroots-nya sih. Nggak boleh lebih dari ini, nggak boleh dia. Artinya peserta 120. In terms of value ya. In terms of value, in terms of mungkin juga pesertanya aku rasa nggak boleh lebih dari jangan lebih dari tapi ada orang dalam sini. Tapi ini cuma sebagai ini juga ya. Iya. Karena the intimate gitu loh, the intimate dan Bentang Jawa itu orang-orang itu bisa jadi dirinya sendiri gitu. Itu tuh jangan masukin dari sisi yang kalau misalnya udah terlalu komersil kan jadi hilang kan. Grassroots-nya itu loh yang akar si orang-orang banyak penonton. Aku sih hope-nya sih dari 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya Bentang Jawa akan tetap seperti ini sih. Tetap pada grassroots-nya. Will you recommend to other? Kalau kamu suka bersepeda, yang kamu ingin menemukan diri kamu sendiri. Udah ketemu belum nih? Kayaknya dia juga masih ngawang deh. Kamu harus coba. Aku sih ngeliatnya kayak banyak unlock thing yang dia lakukan. Maksudnya sesuatu yang bahkan bisa. Aku nggak pernah kebayang kalau event ini tuh bisa bring his best gitu untuk kayak dari misalnya kemampuan dia mereportase ke dia semakin lihai ya main. Bukan sebenarnya kayak kaget aja karena sebelumnya nggak ada pembanding ya gitu, dia nggak pernah sama sekali dan dia bisa kayak cerita tentang apapun yang dia rasa, jadi sangat chatty, terus suka ngobrol, terus dia juga ketemu banyak orang, dia adalah, percaya nggak sih kalau dia tuh introvert banget, dia tuh kayak agak takut sebenarnya sama orang, tapi iya. Itu salah satu cara aku buat belajar ngobrol. Bukan belajar ngobrol sih, itu salah satu aku buat naikin mental, naikin mood. Karena aku bisa express feelings kan, gitu. Aku ngobrol, aku cerita apa yang aku rasain, bagaimana aku down-nya, itu tuh release stress aku untuk ngadepin perjalanan itu gitu. Jadi ya akhirnya ternyata bisa. Ternyata ngobrol dan ternyata banyak yang bilang not bad loh sih, not bad maksudnya.
story itu menarik gitu untuk diikutin, dan orang tuh jadi runut tahu, oh ini orang baru bangun, habis itu struggle-nya di sini sampai akhirnya semua orang tuh ikut merayakan ketika dia ngerasa happy dan bisa finish bareng-bareng. Itu adalah menurut aku sih pencapaian yang bahkan aku nggak pernah ngebayangin dia bisa unlock itu gitu, dibandingkan main sepedanya sendiri, karena itu adalah hari-hari yang aku lihat kan. Tapi dia mau cerita, mau berbagi, mau menumpahkan feelingnya dia di platform itu adalah cukup mengagetkan gitu. Ya, good things. Tapi fun fact-nya, kan gue pernah share ke teman-teman di Kata Jora, siapa lagi nih abis Boru finish, Bembeng gitu. Pengen lihat siapa lagi sih yang finish? Pak Iko ini adalah salah satu yang paling banyak di-mention sama teman-teman. Jadi ditunggu banget. Itu soalnya antara bisa apa enggak. Jadi udah di ini, nyampe nggak ya, gitu. Thank you. paling famous. Terus terakhir, ada pesan nggak buat teman-teman khususnya yang berkeluarga kalau mau ikut event Bentang Jawa tahun depan? Minta visanya. Nah, minta visanya atau gimana cara bisa ikhlas ngelepasnya? Pak Iko dulu. Keterbukaan sih. Kasih tahu aja apa yang kamu mau. Apakah ini penting buat kamu untuk kamu jalanin? Karena aku bilang ke Dayu kan, aku kayaknya harus melakukan ini deh, si Bentang Jawa ini. Dan ya itu, lebih baik minta izin daripada minta maaf. Dan gak minta izin juga ya, kalau di garis bawah. FYI gitu. Gue tuh mau Bentang Jawa, nggak ada boleh gak kayak gini. Ya udah gitu kayak. Tapi kan ya part of menerima adalah ya udah kasih izin dong. Iya, kan timbal balikin ntar dia harus nyetirin aku ke Raja Ampat gitu, kayak biasa udah jadi annual. Berarti harus impas. Iya, sebenarnya equality di rumah itu kayak perasaan sebenarnya yang paling banyak terjadi tuh istri-istri tuh kalau kenapa bisa sampai dengki sirik melihat suaminya punya hobi itu karena dia nggak punya kesempatan yang sama untuk merasakan bahagia dengan versinya kan. Ketika dia ngasih kesempatan dan ruang buat aku untuk akuin itu, kenapa nggak aku kasih hal yang sama ke dia? Karena tahun depan Bu Fala juga akan di sini ya, akan cerita hal yang sama gitu. Dicatat. Bu Fala banyak. Nah, Bu Fala nih wah udah banyak hobinya ya, bingung ya. Multi talenta nggak sih? Dia antara Pak Juna kayak apa lagi nih orang gitu. Agak bingung kalau bisa dia soalnya melakukannya bersama kan, jadi bareng bisa. Kalau kita kan agak kebetulan beda. Tapi nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Jadinya punya masing-masing. Iya betul. Ada planning ke depan? Tentang ikut event apa lagi atau enggak mungkin sih. Apakah bener pensiun? Nah itu kamu dalam beberapa hari ini dalam beberapa bulan ini, tapi nggak tahu kapan. Nggak tahu sih, ada kayak planning untuk ikut tahun depan. Lah gimana sih? Tapi kayak mencari alasan-alasan yang pas gitu. Karena kalau misalnya alasannya cuman kayak gue pengen ngulang lagi deh gitu, atau kayak gue pengen personal best kayak gitu, kayak itu kayak bukan alasan yang kuat buat aku untuk ikut lagi tahun depan. Berarti sebenarnya niatnya sudah ada, tapi lagi cari proposalnya nih ya. Lagi nyari, lagi bertanya pada diri sendiri lagi, kenapa aku harus, kenapa aku mau ikut lagi tahun depan. Apalagi di atas Bentang Jawa sih yang paling lebih ekstrim. Transkontinental. Ada yang gila-gila ya. Tunggu salah itu ya, kejauhan. Sama Sya Ultra aja. Yang happy-happy ya, yang vibe-nya happy ya. Vibe-nya Ramasya. Ada lo Cao 3 kan bentar lagi ya bulan depan? Cao 3 nanti akan ada, ditunggu aja. Oke, terima kasih Bu Dayu, Pak Iko. Semoga happy selalu. Salam buat Kinar. Thank you. Terima kasih. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.